bisa dipelintir ya layarnya ya. Dan ya kalian bisa lihat ya, jelas tuh kan layarnya semua kelihatan gede banget juga. Oke, kemarin kita udah bahas Lenovo Yoga yang pakai chipset Snapdragon dan disitu lumayan rame ya responnya ya. Banyak yang bilang kalau chipset ARM di Windows masih belum stabil untuk dipakai kerja. Jadi tetap pilihan amannya ya ke X86, X86 yang udah lebih jelas ya, udah lebih established lah. Nah, makanya kali ini kita bakal bahas satu laptop dari Lenovo seri Yoga juga yang bisa banget jadi rekomendasi karena udah sesuai standar Intel Evo. Namanya adalah Lenovo Yoga 9E 2-in-1. Ya, sini pertama kali juga gue nyobain laptop 2-in-1-nya Lenovo yang secara experience lumayan menarik ya. Makanya langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Nah, laptop ini sesuai namanya 2-in-1. Infonya di Lenovo sekarang seri convertible semuanya namanya jadi 2-in-1. Karena emang bisa difungsikan sebagai tablet. Jadi bisa dipelintir ya layarnya ya. Dan ya kalian bisa lihat ya, jelas tuh kan layarnya semua kelihatan gede banget juga. Dan bisa tekuk ke belakang sampai 360 derajat. Jadi ada 4 mode juga ya. Jadi mode laptop standar, ada 10 mode, mode tenda kayak gini, tablet mode, sama mode reverse laptop mode. Dan dari segi build quality juga udah gak usah ditanya lagi, ini premium, jadi sturdy banget dan udah punya standar militer 810H ya, yang mana udah teruji melewati tes ketahanan suhu, kelembaban, ketinggian, guncangan, dan masih banyak lagi tesnya. Dan gak lupa, dia juga udah disertain ada stylus yang bisa nempel di bagian bodinya ini, ada magnetnya gitu. Plus dia juga dapat mouse di paket penjualannya, ada branding Yoga. Ada juga satu lagi USB-C 3-in-1 hub yang ada port USB-A, ada HDMI, dan ada DSAP atau biasa disebut VGA port ya. Buat orang-orang jadul mungkin udah tahu. Tapi memang sebenarnya dia cukup outdated ya, yang sebenarnya mungkin standar kantoran masih pada banyak pakai buat ke proyektor atau ke monitor. Secara keseluruhan laptop ini desainnya sleek banget ya. Bahasa desain premiumnya tuh emang udah jadi ciri khasnya line up Lenovo Yoga ya. Material yang dipakai mirip sebenarnya sama si Slim 7X yang mana coatingnya lumayan nempel fingerprint ya, terutama warna yang gelap ini. Jadi agak gampang kelihatan kotor aja. Not a big deal, cuma tetap perlu gua mention. Branding Lenovo dan Yoga juga minimalis, tapi yang ini ada Yoganya, yang kemarin nggak ada ya, yang Snapdragon ya. Dan warnanya sendiri ada yang warna Luna Grey dan Cosmic Blue. Yang ini Cosmic Blue yang kita lagi review. Kelihatannya sih yang warnanya grey bahkan lebih less fingerprint dibanding yang warna gelap kayak gini. Dan karena laptop ini bisa jadi tablet, beratnya tuh memang jadi concern utama lah bisa gue bilangnya. Karena kalian kan bakalan pegang laptopnya misalnya begini gitu kan. Jadi ya dipegang satu tangan harus bisa enak. Dan menurut gue Yoga 9i ini masih enak di tangan ya. Beratnya sekitar 1,3 kg. Jadi masih tergolong oke sih. Kalau di-compare sama tablet kayak misalnya iPad Air yang 13 inch plus Magic Keyboard, itu memang masih entengan iPad Air sedikit ya. Tapi buat gue sendiri ya ini masih oke. Terutama ya kalau kita cek di dalamnya jeroannya udah laptop beneran ya, bukan tablet. Nah, kalau ditambah sama charger, dia ada charger 65 watt bawaan yang emang kecil juga. Kalau ditambah total jadi 1,5 kiloan di dalam tas. Nah, karena chargernya sebenarnya udah Type-C 65 watt, sebenarnya kalian bisa cari alternatif charger yang kita juga sering rekomendasiin, banyak yang lebih kecil ya, jadi biar lebih simple, dan charger bawaan mungkin bisa ditinggal di rumah atau ditinggal di kantor aja. Oke, karena tadi udah gue sebutin kalau laptop ini tuh dapat USB hub, itu nandain memang kalau ports-portsnya dari laptop ini cukup sedikit. Yes, cuma ada satu USB-A 3.2 yang mana uniknya ini always on ya. Jadi bisa hidup terus walaupun laptopnya mati. Jadi kayak bisa jadi power bank-nya gitu lah istilahnya. Terus di sebelahnya ada dua buah Thunderbolt port USB Type-C yang support PD 3.0 dan DisplayPort 1.4. Nah, di bagian kanannya ada satu buah USB-C 3.2 yang support Power Delivery 3.0. Jadi kalian bisa ngecas dari kiri ataupun kanan. Plus ini juga support DisplayPort ya. Jadi bisa buat ke layar eksternal. Dan sebelahnya ada 3,5 mm buat headphone jack. Dan udah kayak rahasia umum ya, kalau keyboardnya Lenovo itu emang pasti enak-enak ya. Nggak tahu racikannya apa, karena engineer Lenovo ini memang selalu kayak, mungkin karena dari ThinkPad-nya kali ya turunannya ya. Dan waktu ngedesain keyboard ya, di form factor setipis ini tuh
bisa tetap enak tuh memang sebuah istilahnya racun gitu ya. Gue enjoy banget ngetik keyboardnya, travel distance-nya sekitar 1,5 mm itu berasa empuk gitu ya. Kebetulan gue juga suka layoutnya yang ini TKL atau 75% lah bisa dibilang ya. Jadi secara overall lebih lebar dan lebih nyaman gitu buat ngetik banyak. Dan keren ya di bagian sampingnya ini ada shortcut ya, beberapa shortcut yang disebut Quick Key oleh Lenovo ya, yang mana bisa dipakai buat ngatur kayak performance mode-nya, bisa ngatur speaker, bisa ngatur ada fingerprint scanner juga di sini. Dan kecerahan keyboardnya sendiri juga ada 3 backlit level, tapi kerennya ada fitur automatic yang bisa nyesuaiin dengan keadaan di sekitar pencahayaan di ruangan kalian gitu. Oke, untuk webcamnya sendiri, ini juga punya fitur facial recognition ya. Jadi security biometricnya ada 2, tadi lewat webcam 1 sama tadi lewat si fingerprintnya. Dan webcamnya ini bisa sampai resolusi 1440p, jadi dari segi kualitas kalian bisa lihat ya, oke. Dan audionya pun juga bagus, jadi kalau kalian buat meeting ya, ini udah standarnya mantep punya. Dan yang paling jernih sebenarnya bawahnya nih, yaitu displaynya yang pakai panel OLED resolusi 4K. Ini mantep banget. Di atas kertas memang agak overkill ya buat ukuran yang laptop kayak gini. Tapi secara kualitas emang ini bagus sih. Walau 14 inci ya, ini mirip sama laptop ukuran 13 inci sih kalau dilihat-lihat ya. Soalnya bezelnya emang tipis yang bikin bodinya kerasa mungil. Padahal ini laptop 14 inci. Cakupan warnanya luas banget dengan klaim untuk color gamut itu di CIP3 100%, yang mana pas kita tes itu ternyata di 99% di CIP3 dengan 100% sRGB dan 96% Adobe RGB. Jadi mantep banget. Panelnya juga udah dapat sertifikasi iSafe, dapat Dolby Vision compatible, dan ada display HDR 500 yang mana buat nunjukin ya kualitasnya banget gitu ya. Pas kita tes brightness-nya memang kita dapatnya itu di 370-an nits. Jadi 500 nits itu pas mungkin baru nongolnya di HDR. Ya secara keterangan udah cukup oke, walau yang jadi catatan gue adalah ini panelnya glossy banget ya. Jadi kalau kalian lihat ya, ini bisa mantulin lighting tuh sedikit ya. Nah, dan ya kalau kalian lingkungannya terang ya bisa ngaca gitu ya, bisa mantul di layarnya juga. Oke, untuk audionya sendiri, Yoga 9i ini ada brandingan dari Bowers & Wilkins untuk speakernya, dengan komposisinya 2 tweeter di bagian Excel yang disebut sebagai rotating soundbar, yang direct ngadep ke muka ya, jadi suaranya imersif banget, dan ada 2 woofer di bagian bawah, jadi kualitas suaranya bisa dibilang bagus lah, kerasa premium speaker Bowers Wilkins-nya tadi. Nah, di software Lenovo Vantage ini disediain beberapa profil audio dari yang versi Dolby Atmos-nya, yang mana kalau kalian cek di dalamnya ini ada pilihan lagi namanya Music ya, itu yang gue paling suka. Dan buat nonton film sendiri yang paling enak itu ada di Dynamic, jadi beberapa mode, dan memang ya Dolby Atmos-nya ya buat laptop ya, bukan yang kayak asli bener dari atas, cuma kayak ada simulasi lah sedikit gitu. Oke, fitur yang menurut gue jadi bonus adalah laptop ini udah dapet si pen stylus-nya ya, yang bentuknya pipih, dan ini bisa nempel di covernya, ada 2 posisi ya, pertama di atas sini, sama kedua ada di bagian samping sini. Nah, jadi kalian bisa pilih tergantung posisi kalian megang laptopnya juga. Nah, fitur ini memang nggak semua orang pakai, karena gue juga sebenarnya jujur gue bukan yang tipe ngegambar-gambar banget, karena laptop ini juga terutama bisa berdiri independen ya tanpa stylusnya, dan touchscreen-nya juga udah enak banget. Tapi karena udah dibonusin ya, kita cobain aja ya buat gambar-gambar. Yang ternyata ini enak juga ya, karena udah support 4096 pressure level. Yang ngecasnya juga ini udah pakai port USB Type-C di stylusnya yang mesti dibuka ya sedikit ya di bagian portnya. Dan ini diklaim sekali cas bisa 1000 jam, jadi kurang lebih ya sebulan lah kalau kalian pakai terus-menerus. Nah, sebelum kita hajar ke bagian benchmark, kita spill dulu ya untuk spesifikasi dari Lenovo Yoga 9i ini. Untuk CPU-nya dia pakai Intel yang udah terbaru ya, yang udah ada NPU-nya yaitu Intel Core Ultra 7 155H yang udah punya 16 core dan 22 threads. Dan GPU-nya udah onboard juga ya, integrated, yang udah pakai brandingan si Intel Arc. Jadi ini lebih baru dibandingkan sama yang biasanya familiar banget Iris Xe. RAM-nya ini 16GB, storage 1TB, karena setelah gue cek ini juga ada yang varian 32GB-nya. Oke, pertama kita hajar untuk CPU bench di Geekbench ya, Geekbench 6, dan skornya kalian bisa cek di sini. Cinebench kita cek juga R23, dan skornya seperti yang kalian bisa lihat ada di sini, dan ada PC Mark 10 ya. Jadi yang kita tes kalian bisa lihat angka-angkanya, buat kalian pause aja kalau kalian pengen compare sama laptop yang lain. Nah, buat kemampuan grafis ada 3D Mark Time Spy, kita cek angkanya di sekitar 3000-an, graphic score di 3017 ya, dan kalau Firestrike skornya di sekitar segini 7000, dan skor grafisnya di 8000-an. Lanjut untuk 3D rendering, kita tes seperti biasa rendernya BMW Scene ya, dengan CPU
render itu di 3 menit 21 detik. Dan kalau kita ganti ke GPU, itu ternyata 11-12 hasilnya, 3 menit 22 detik. Karena mungkin ya si iGPU-nya si Intel Arc ini ya kurang lebih secara kecepatan atau kekencangannya sama kali sama CPU-nya. Next, kita tes juga NPU karena si chipsetnya Intel Core Ultra ini punya NPU ya. Dan Geekbench ML Machine Learning dapat skor 2800-an di backend CPU dan 2900-an di backend Direct ML. Jadi langsung ke Intel Arc-nya, yang artinya ya kalau kalian pengen pakai ini buat AI stuff ya kayak Copilot atau yang lain-lain itu udah capable. Untuk SSD, udah Gen 4, kencang banget, 6,1 GB per second buat read dan 4,7 GB per second write-nya. Dan ini pakai Crystal Disk Smart ya. Oke, untuk summarize dari angka-angka tadi, emang ya kalau dari segi angka bukan yang kayak, laptop gaming yang top tier, yang performance-nya gila banget. Karena banyak laptop gaming yang lebih murah yang punya skor CPU yang sama, bahkan lebih daripada si Yoga 9i ini. Tapi, ya ada tapi gedenya ya. Jangan marah dulu guys, jangan ngetik di komen ngoceh-ngoceh ya. CPU ini tuh jalannya di TDP 28 watt, yang mana buat angka ini tuh angka yang kecil. Biasanya laptop Windows itu tuh di standar laptopnya 40-45 watt TDP-nya. Jadi ini tuh dibikin untuk efisien, tapi bisa dapat performance yang oke. Jadi kayak ada sweet spotnya lah antara performance yang kencang dan ketahanan baterainya. Hal ini yang bikin gue impress, karena ini bisa jalan di watt yang bisa dibilang nggak gede, baterainya efisien, dan skornya itu masih dalam kategori yang bagus ya. Kalau kita compare skornya misalnya Geekbench 6 itu dengan laptop gaming yang kita kemarin tes, misalnya Loq 15 ya, itu pakai CPU i7 yang HX juga generasi ke-13, TDP dan coolingnya jauh lebih tinggi, skornya masih lebih gede di Yoga 9i ini. Nah, karena efisiensinya tadi guys, baterai 75 watt hour-nya Yoga 9i ini bikin berasa jadi irit banget, bisa gue bilang ya. Gue cukup surprise ya, karena biasa gue taunya kan laptop x86 tuh boros ya. Ternyata buat gue testing ya, gue pakai buat nulis script, gue pakai buat nonton konten, buat ya kerja-kerja sehari-hari lah yang gue biasa kerjain. Ini seharian masih sisa 15% di jam pulang kerja. Jadi itu dengan kecerahan 50%, sekitar 200 nit sana ya. Dan ya mungkin itu memang sesuai dengan standar Intel Evo, yang mana kalau dia ukur itu playback video katanya minimum 10 jam, itu cukup baterainya dan kecerahan 200 nits di layar 1080p. Tapi di Yoga 9i ini di 4K. Makanya kalau gua bisa kasih suggest, better kalian turunin aja resolusinya ke Full HD, karena ukuran 15 inci ini nggak perlu yang sampai 4K. Overkill. Dan charging ini bisa dibilang cepet ya, dengan ngidupin fitur Rapid Charge itu baterai dari 5-50% cuma butuh waktu 45 menitan, dan sampai full itu cuma butuh waktu 1 jam 40 menitan aja. Oke, sekarang kita cobain gaming tipis-tipis ya. Walaupun ini laptop productivity, tapi karena Windows ya tetap bisa install games. Ya, Mac bisa tapi belum segitunya. Tapi kita coba aja, kita lihat ya. Valorant dengan deathmatch ya, durasi sekitar 20 menitan di resolusi native layarnya yang 4K. Ya grafisnya low dong. Dan average frame rate-nya masih lumayan sebenarnya di 124 average FPS, yang mana ya playable banget ya. Kenapa gua nggak turunin resolusinya ke 1200p biar dapetin FPS lebih? Karena laptop ini layarnya sebenarnya cuma 60 Hz aja. Jadi FPS yang ditampilin layarnya juga sebenarnya mentok di 60 FPS doang. Jadi lebih baik gue ngejar resolusi ya kalau pengen dapat gambar yang kualitas tinggi dibandingin FPS. Tapi kalau kalian pengen lebih hemat, balik lagi ya turunin aja resolusinya. Nah, Dota kali ini kita turunin ya ke 1200p karena game ini lebih berat dibandingin sama Valorant. Dan FPS yang gue dapetin di 110 average dengan settingan fastest. Ini pun cuma rata kiri ya. Yang ngasih experience gaming sebenarnya masih oke sih buat game-game e-sports kayak gini, dan ya layarnya sih udah enak ya, jadi masih oke gitu. Dan karena gue cukup terlena dengan performance-nya, akhirnya gue nekat cobain ke Wuthering Waves, yang mana bikin ketawa nih angkanya ya, 13an FPS doang, walau settingnya udah rata kiri, udah very low, udah resolusi 1080p. Tapi anehnya, meski FPS-nya belasan, gue coba mainin sekitar 15 menit itu ternyata masih cukup tahan loh. Gue nggak nyangka gue main sampai 15 menit, dan ya mungkin karena faktor layarnya yang bagus ya, plus tadi FPS-nya bisa bilang cukup stabil di 13-15. Jadi ya gue share aja pengalaman ini ya, walaupun memang secara angka kayaknya kurang oke, tapi ya mungkin ini bisa bilang angka bukan segalanya. Layar juga berpengaruh gitu. Kita tes terakhir, internal benchmark Shadow of the Tomb Raider dapat average FPS di 46. Masih lumayan ya, walaupun memang gamenya tuh jalan di resolusi turun lagi, 720p aja.
Lanjut ke software, kita udah bahas berapa kali ya laptopnya Lenovo, dan tidak gua bosen-bosen mention aplikasi Lenovo Vantage yang emang beda ya di setiap versi laptopnya Lenovo. Jadi kayak di customize, di tailor untuk laptopnya. Jadi kalau gaming beda, kalau di yoga beda, tadi gaming Legion di Low-Q ya. Jadi attention to detailnya memang bisa dibilang bagus lah. Niat banget sih Lenovo bikin laptopnya ini. Nah kalau di sini software ini tuh lengkap, mulai dari informasi dan pengaturan modenya, ada battery health, display, sound, audio, sampai ke ada fitur berbayarnya juga di Vantage Pro yang sifatnya subscription. Yang gratisan aja udah lengkap banget kok, nggak perlu yang bayar. So, jadi laptop ini buat siapa sih? Ya, menurut gue buat siapapun lah yang butuh laptop convertible 2-in-1, karena emang males mesti bawa laptop satu, tablet satu secara terpisah. Maunya yang udah bisa semua di satu device aja. Layarnya juga ini bagus banget, juara, dan performance-nya menurut gue bisa banget diandelin, terutama di efisiensi baterainya yang semakin oke di X86 ini. Apalagi laptop ini udah punya sertifikasi Intel Evo yang udah paling terbaru ya sekarang ya. Jadi ya udah paling kekinian lah secara overall standard. Jadi buat kalian yang kerjanya kantoran, yang ngolah-ngolah data Excel, mungkin buat pekerja yang kreatif juga, freelancer, anak-anak agency, atau bahkan kuliahan yang butuh laptop versatile, bisa buat jadi tablet, bisa buat jadi laptop, ya dengan display bagus, tapi nggak terlalu butuh GPU yang dedicated banget, ini masih bisa masuk banget ke target market tadi. Nah buat kalian yang kesebut, atau emang minat sama laptop ini, harganya itu ada di 27 jutaan buat unit yang gua review. Tapi ini bisa dibilang base modelnya ya. Kalian bisa cek aja di deskripsi di bawah, karena di harga segitu juga kalian udah di cover garansi khas Lenovo ya, yaitu ADP Advanced Damage Protection selama 3 tahun dan Premium Care 3 tahun juga. Jadi ngasih peace of mind, kalau jatuh, kalau kenapa-napa masih di cover sama Lenovo. Oke, itu aja dari gua buat Lenovo Yoga 9i. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan lagi, seperti biasa kita diskusi di kolom comment section di bawah. Like kalau kalian suka, subscribe ke Passion Tech YouTube channel, dan itu aja, nama gua Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Gini dong. Gila, layarnya sih cakep banget sih ini. OLED. Once you go OLED, you never go back.